engkau miliki takkan buang kesempatan ini, kesempatanku untuk bahagiakan kamu. Ku berjanji kau akan selalu bahagia. Aku biarkan kau menangis walau sedetik saja. Ya malam semuanya, ayo di tap-tap layarnya dulu yuk. Yang maha kuasa, jalani hidup sampai tutup usia. BTC dominan koreksi ya, tapi tidak semua koin rata itu ya, naik itu ya. Tapi kalau BTC-nya bagus ya, BTC-nya bagus. Untuk emasnya seperti apa ya, market emas, coba kita buka untuk emas ya, golden itu. Nah, oh masih koreksi lebih dalam, oh, golden lebih dalam ya. Ini BTC naik loh, BTC naik tuh, mulai pergerakan naik, nggak usah takut, nggak usah takut ya. Jadi kenapa BTC hari ini itu dulu merah dulu di awal malah bagus. Kadangkala teman-teman harus ini melihat market itu, dia kan butuh week ya, butuh week. Nah ini nggak week, ini besok pagi kemungkinan di sini nih, ini garis sono di sini nih ya, MA7 ini ya, ini kurang lebih di sini nih, ini MA7-nya nyentuh kurang lebih nanti ya. Targetnya untuk MA7 itu 269 mungkin ya, 269an ya. Coba di temper 4 jamnya dapatnya apa kalau 269? Oh ada 269 juga menjadi resist di temper 4 jamnya. 2682 ya. Di temper 1 hari apa ada? Oh ada. Oh iya. Jadi 2682. Ya ini BTC kan. Ini sudah BTC. Cik, bentar ya. Ya kipas ya. Motor aku. Ya. Ini BTC ini. Ya. Nggak usah takut ya. Biasa untuk time frame 1 hari kalau membentuk wick di awal itu biasa. Malah ini bagus sekali. BNB rungkat enggak nanti tak jelasin. Enggak. Rungkatnya dari mana? Candle time frame 1 hari. Candle time frame 1 hari. Kalau bentukannya itu nge-wick dulu, itu bagus. Selama kamu spot itu enggak usah takut. Kecuali kamu futur mesti dalam. Yang kita bahas kan spot. Boleh 0,2 0 berapa itu? 200 berapa itu? Boleh di itu. Untuk BNB untuk BTC dulu ya, untuk BTC itu target di 26, untuk terdekat ya mungkin kalau malam ini 2682 lah. Tapi kalau saya secara pribadi targetnya untuk BTC itu tetap di 275. Nanti kenaikannya ya kan di 275 sampai 285. Tarik dari sini aja. Di sini nih baru nanti membentuk, jangan sentuh aku. Gini ya polanya ya. Jadi kalau benangnya nanti itu, ini mungkin benangnya itu tidak sejauh ini. Ya, antara ke sini atau ke sini kita belum tahu. Baru nanti dia tumbang lagi.
ya. Berarti benangnya itu antara ke sini atau ke sini. Kalau ininya yang di keduanya itu lebih dalam ya harusnya. Harusnya itu lebih ke bawah. Lebih jauh lah. Oke, tak gambari luwih tepat nih. Tak gambari itu lebih tepat. Jadi enak. Gambarnya ini biar teman-teman nanti bisa mengerti maknanya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini pola yang mungkin napasnya ini kurang lebih nanti kalau teman-teman melihat candle ini dikenteng, ini benar lagi candle itu dikenteng untuk membelok. Nah, dasarnya itu seperti apa Om Iwan itu saya melihat candle itu dikenteng seperti ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan yang di sini ini, nanti teman-teman akan ngerti yang saya maksud. Kalau yang di sini karena dia posisinya di sininya yang terlalu berat, jadi kurang lebih kalau nanti umpamanya kalau di sini nanti kalau di MA25 ini nyentuh dan teman-teman ini ada ituan sedikit, kalau dia tidak sampai dalam ke atas ini, biasanya masih ada mempertahankan dan finalnya di sini. Tapi kalau dia nanti polanya masuk ke dalam sini, itu langsung shortnya ke dalam. Ya, ini penting, teman-teman perlu perhatikan dalam sebuah pola. Kalau polanya sedikit malah dia momentumnya akan ke MA99. Tapi kalau dia polanya masuk ke dalam, lebih dalam, itu malah short. Ya. Malah short. Malah kalau kondisinya seperti itu lebih short. Ya nanti kita lihat aja di momentum ke depan itu, nah kayak gini ini lebih naik ke dalam ya, bukan nutul tok gitu toh. Itu malah short dia. Lebihan. Kalau dia bisa narik ke atas itu lebih bagus. Jadi selesai sekalian. Jadi kita tahu tidak ragu gitu. Ya marketnya. BNB bisa nggak ke aja 3000 aku ora ngerti kok kon notal rupiah nganggune kene USDT ya. Aja nganggo rupiah, pakai USDT aja, hitung dulu. Hitung dulu ya, kalau dua BNB nanti tak jelasin. Gini ya teman-teman, tidak usah kesusu lah sambok itu terus, karena kalau dari awal memang selalu saya bahasnya cuman BTC dulu, nanti BNB itu setelahnya. Jadi timbang tak jelas kue menunggu dengan ketikan tapi ora tak jawabi ya koyo ora tak tanggepi to. Padahal aku pengen menuntaskan untuk menyelesaikan penjelasan di awal. Ya. Jadi harapannya biar sampai gitu loh pesannya, ini arah market ini mau kemana gitu. Ya. Intinya kalau untuk BT, ya naik sebentar. Kalau targetnya naik sebentar kurang lebih di 27.500 sampai 28.500 untuk BTC ya. Gitu ya. Saya nangkap semua ya. Masuk ya. Terus sekarang BNB ya wes kita jawab BNB. BNB ini saya bingung, orang-orang itu pada takut, pada galau, saya bingung. Saya itu tidak melihat market seperti itu. Wong wis murah kok saya wedi. Ini sudah murah, jadi tidak perlu takut. Wong balak wis mencolot gini yo. Tok takut, ini tidak jebol, tidak 200 tidak jebol. Menurut saya tidak jebol. Ini loh, tarik ini karena di sini ada resist 204. Ini ada resist juga di 204. Kemarin menyentuh dan belum menyentuh ya ini. Tidak apa-apa, tidak usah takut. Kalau 180 piye Nah, mesti kan ana sing gitu-gitu toh. Ya kalau seandainya ini bukan futur ya, tak ulangin lagi, ini bukan futur ya. Jadi kalaupun seandainya terjelek wis, ini di sini ya DCAW tidak apa-apa deh ya. Tapi menurut saya sih susah, harusnya tidak sih.
harusnya dikasih napas. Karena napa wis mencolot-mencolot benangi. Candlenya. Ini candle sudah loncat ini. Jadi bukan candle itu, ini candle loncat. Dan ini nge-weak. Besok lihat ini nanti hijau. Ya. Besok lihat hijau. Ini nge-weak shot. Ini biasanya 180 berbusuk omset ini. Oh ya, ora. Nge-weak gitu. Enggak usah takut. Jadi jangan malah takut, dikai murah roti, kok dikai naik bingung, oyak-oyak. Kalau murah dibeli, kalau mahal dijual, ojo kuwale. Ya, kalau murah tuh dibeli malahan. Perkiraan Pak, kurang lebih di sini sih ngono, bro, ngono. Kurang lebih di sini, karena di sini ada spot juga. Di sini ada spot nih. 204. Ini nanti kalau pas Desember, ini baru November Desember itu sampai di 180 mungkin bisa sampai. Tapi kalau dia nanti naik tinggi dulu ya enggak sampai lagi. Berarti yang 185 bisa dipergunakan untuk Februari. Ini yang besok sampai kemana? Ini kalau sudah sornya dalam gini, potensinya bisa ke sini loh. Ini hati-hati ya. BNB bisa 300 bisa. Nanti tahu-tahu muncul des langsung gitu ya. Ini nanti sabar aja, kalau yang itu cicil aja. Itu udah murah kok. Yang 209 itu udah murah. Ya, 209 kalau seandainya itu teman-teman ragu ya diisi aja 185. Enggak apa-apa gitu. Tapi kalau menurutku sih susah. Menurutku susah. Untuk sampai ke sana susah. Karena apa? Ini kan bersamaan dengan momentumnya BTC untuk narik. Ini BTC sama ETH short lagi ya mungkin menurut aku mesti tetap ada napasnya. Karena market itu harus bernapas. Lah ini yang seringkali kita ini para retail terbalik. Ketika semuanya sedang menunggu untuk turun, malah pada antusias beli. Tapi ketika drop, itu pun tidak percaya. Padahal kita udah bahas dari tanggal 28 itu kita belinya BTC Down sama ETH Down semua. Jadi karena apa? Semua sudah terbrainwash gitu loh. Mindsetnya itu sudah terbawa oleh berita. Lah, ingat, berita itu bukan yang kamu beli. Yang kamu beli itu adalah candle. Harga candle saat itu berapa? Jadi berita itu adalah menyempurnakan di dalam candle itu. Biarkan berita itu menjadi bumbu yang terbaik untuk teman-teman bisa melihat momentum dari candle itu. Jadi jangan dibalik bahwa berita itu adalah sebuah eksekutor. Nah, di Indonesia ini cara berpikirnya masih saya lihat seperti itu. Dulu saya ketika pemula sama. Berita itu adalah sebuah eksekutor di dalam market. Sapa sing ngei pendidikan kaya ngene? Tak pikir-pikir yo. Lah iki aku kok iso mikir ngene yo. Padahal di dalam berita buruk sekalipun itu adalah berita FAT yang hiper ya. Ini kan kita biasanya ini ya, berita FAT. Terus di sini adalah berita panic sell. Terus ketiga itu adalah berita buruk yang bertubi-tubi atau hiper. Keempat itu baru panic sell. Lah, selalu orang berpikir bahwa ini adalah eksekusi. Padahal ketika ini sudah hiper, itu sebenarnya tinggal menunggu satu kali lagi yang harus kita tunggu adalah panic sell hiper. Dan disitulah kita membeli market. Boleh ini mbok jual pada saat, tapi biasanya kalau saya secara pribadi ini saya jarang beli di area-area ini. 1-2 ini jarang beli, saya jual. Kalau teman-teman masih ingat, kita ini beli itu dari di sini.
Jadi kalau teman-teman ini sebuah pembelajaran ya dari Desember kita di sini ini kan sudah banyak ya yang ikut dari Desember. Kita di Desember ini ya contoh seperti ETH ataupun BTC kita beli di sini pada saat itu. Kita jual pada momentum sini dan terus di sini. Ini di sini ini masih adem ayem. Belum ada pergerakan apa-apa. Tapi sudah mulai posisi dia turun di sini. Ini ya yang di sini ya. Ini yang posisi di sini. Ini ada berita buruk yang pertama kali kalau teman-teman masih ingat ini Binance US dituntut. Itu reaksi marketnya sudah di sini. Tapi apakah kita beli? Tidak, karena kan belinya di sini harusnya kan jualnya di area-area ini. Taruh aja kita jual di sinilah, salah sedikit gitu. Tidak masalah. Tapi terus apakah panic sell itu kita beli? Tidak. Kita perlu menunggu panic sell hyper. Panic sell hyper itu di mana? Panic sell hyper saat itu kondisinya di area ini ya, berarti oh gini. Ini berita FAD-nya pelan-pelan masih di sini. Panic sell hyper ini Binance US ini nih, kayak kalau enggak salah ini kan sudah selesai. Terus panic sell hyper itu di area ini karena dipukul oleh Binance US, penggabungan oleh apa saat itu digabung dengan apa ya beritanya, Coinbase dituntut. Nah, ketika panic sell ini teman-teman beli pada kondisi panic sell, seharusnya teman-teman itu sudah tidak lagi galau. Bukan jual salah om tapi kecelek. Oh iya. Gitu ya. Nah, seringkali malah ketika kondisi market harusnya berbalik arah, teman-teman harusnya malah gini. Yang saya lihat itu di kita ini seringkali berita-berita buruk itu mereka malah apa ya, cenderung takut, wah jangan-jangan koinku, padahal mungkin dia itu beli sudah pada titik yang apa titik krusial, tapi malah takut karena apa, beritanya kenceng yo, sangat bertubi-tubi ya. Mungkin pada saat seperti di sini, ini kalau saat di sini, ini kalau teman-teman masih ingat, beli ndak beli, itu semua pada wah koin ini meh tumbang, ya toh. Tapi kita belinya pada saat itu BTC bukan Binance. Ini di sini nih, ini masih ingat kan Bang Calvin juga kan? Ini orang sudah pada wis pokoknya di short semua wis. Padahal belum selesai. Kita masih beli ini di sini. Ini aja masih beli kita saat itu. Tapi ketika sudah muncul waktu dan riwayatnya itu adalah di sini sudah double top, sudah selesai. Jadi ketika sudah double top, kadang denial dalam diri kita itu yang seringkali mengganggu menurut saya. Nah saat itu ini juga sulit saya untuk pada saat itu, kalau teman-teman masih ingat, saya live itu semua orang itu beritanya bagus. ETF, BlackRock, terus macam-macam, wis pokoknya harapan yang selalu indah, wis pokoknya tiap hari digempur terus. Itu orang kefomo. Tapi saya sudah curiga saat itu. Curiga bahwa ini akan terjadi pembelokan market karena tidak kuat. Baloknya ketika teman-teman lagi di sinilah ketika posisinya dikenteng seperti ini. Jadi sama tidak nanti akan dikenteng sama. Jadi kalau teman-teman memperhatikan market adalah ketika dia sudah tumbang terlalu itu dia akan dikenteng. Nanti kalau teman-teman besok lihat hijau terus merah lagi di sini tidak usah kaget. Terus di sini lagi hijau lagi. Terus di sini lagi merah lagi. Sering tidak melihat candle seperti ini. Karena ini sedang membelokkan marketnya. Tapi sebentar toh. Itu. BTC bisa turun ke 10 enggak kok. Kalau ke 10 enggak bisa. 17.500 itu nanti Februari 2020. Pak Iwan maaf lah. Oh enggak, baru aku pol. Gitu ya. Jadi
Terus untuk marketnya tadi balik lagi ya, untuk Binen itu sebaiknya menurut saya secara pribadi sih boleh dicicil. Kalau saya loh ya, tapi kan kembali lagi ke kamu, terserah kalau kamu mau nyicilnya, oh aku mau nyicilnya kalau 185 ya enggak apa-apa, kan gitu. Ya kan. Kalau saya secara pribadi Binen ini enggak lama, harusnya dia punya momentum. Terus waktu yang tepat untuk masuk kapan? Ini kalau saat ini scalping Taurus. Misalnya scalping. Jadi kalau saat ini kemarin harusnya BTC itu ketika di 25.500 itu kamu beli BTC up. Itu nanti kalau BTC-nya 27.500 sampai 28.500 itu belinya BTC down. Kalau saat ini saya cuma belinya BTC down dan ETH down sama BTC up karena dari take profit BTC down. Jadi saya menyatukan, jadi saya jelasin dulu ya, kenapa saya tidak beli reguler lagi. Jadi koin saya dari pertama di sini ya 15.850 saya jual semua di tanggal 28 itu ada di live. Saya beli BTC down cuman $100 sama BTC sama ETH up $100. Jadi 100 kemarin saya sudah take profit 50%. Karena marginnya sekitar 52-an, sekitar $75 ya. Yang saya take profit itu saya belikan BTC up. Area BTC up kemarin saya di atas ini radaan juga. Jadi yang $75 ada di BTC down tetap, yang $75 saya satukan menjadi BTC up. Saya mengkombinasikan market. Tujuannya untuk apa? Nanti ketika BTC, saya pakainya melihat BTC down tidak dari BTC down-nya. Saya melihat dari marketnya BTC up. Jadi saya patokannya tetap patokannya di BTC bukan BTC. Ya. Jadi BTC up itu saya patokannya di BTC. Nanti ketika BTC-nya 27.500 sampai 28.500 sekitar itu saya jual BTC up saya. Untuk tak ganti lagi ke BTC down. Jadi saya menggabung dan menggulung mau makan semua margin yang ada. Karena target sampai Desember dia akan ke area ini. Ini mau tarik aja 19,5 sampai 21.500-an. Kurang lebih di situ areanya. November akhir atau Desember awal. Jadi momentum ini adalah napasnya. Jadi kalau teman-teman dulu saya pernah dikatakan bahwa ya Isa semua market itu kamu sudah market sudah jadi. Kalau yang masih ingat itu ada Bang Calvin ada itu ya. Market sudah jadi ini mbok ret-ret bisa. Ya. Saat itu saya ya bisa. Nah, ini saat ini kan belum terjadi kan. Ini kalau teman-teman yang biasa live di sini itu sudah tahu. Kalau sudah gunung gini cara saya gambar sama semua. Itu 1000 koin saya gambar dengan cara yang sama. Kenapa seperti itu? Karena market itu sebenarnya seperti itu. Ini mbok pelajari dengan 1000 koin itu teman-teman lihat live YouTube itu ya. YouTube-nya siaran dari yang ada di TikTok ini. Pelajaran terus nanti kamu ngerti apa yang saya maksud. Dan itu semua simpel, itu hal yang standar menurut saya ini ilmu dasar yang teman-teman perlu kalau ini mbok pakai untuk semua koin, saya tidak percaya kalau kamu itu sanggup. Beneran, saya malah tidak percaya kalau kamu sanggup. Makasih bro. Malam bro Edi. Jadi market itu ketika dia penurunan ada napas. Ini saya menjelaskan dengan cara yang sama. Ketika downtrend, jadi ketika gunung ini sudah muncul, ini market itu berubah. Seringkali orang itu keenaan, kelupaan. Jarang melihat dari jarak jauh. Ini ilmu dasar yang pertama kali ketika live saya jelasin tentang ini. Jadi ketika market sudah gunung puncak, tidak usah mbok lawan. Karena itu berat. Perubahan dari market. Dan ini kalau teman-teman perhatikan semua, ini saya gambar tadi, itu sama semua.
Kenapa saya bisa gambar itu? Lihat, polanya ini loh, lihat toh. Kemana dia? Dan itu ditandai oleh Thayyib. Saya pernah ada live itu tentang di bawah itu candle Thayyib. Ini 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. Dan dia nariknya kemana? MA 25 atasnya atau MA 99. Ini lihat dengan detail. Caranya dia bernapas ini. Ini caranya. Ayo kita lihat gunung yang lain. Sama semua enggak? Lihat prosesnya. Ketika dia turun, enggak usah takut kalau sudah di bawah. Berarti saya naik lagi untuk bernapas. Ini yang kamu posisinya, om aku buangi, sangkut iki om. Nah, kebetulan ini teman-teman beli di sini umpamanya. Tapi tambah turun lagi. Ora usah wedi. Ada napas. Ya, saya berharap teman-teman yang di sini biasa live, teman-teman sudah tidak lagi gusar terhadap market. Market itu sebenarnya mudah. Pelajari dengan baik. Menurut saya teman-teman itu akan mbok pakai seumur hidupmu. Bukan harga lagi yang mbok cari, tapi momentum. Bagaimana sih membaca market dari momentumnya itu. Tak usah wedi bolone akeh. Ya, gitu ya. Ini caranya seperti itu. Jadi ini kalau teman-teman perhatikan ini gunung ya. Caranya polanya seperti itu. Nah, ini BTC sama enggak? Gunung toh. Proses toh. Pelajari. Nih ya, tak bukain lagi sini. Nih bar tiba ceblok meneh. Ini loh prosesnya kayak gini. Saat ini lebih mirip dengan ini. Lihat ya. Ini perhatikan dengan detail ya. Candle-candlenya perhatikan dengan detail. Prosesnya. Nanti di atas MA25. Dan caranya gimana? Ini sama. Saya kemarin bagi itu sama teman-teman gampang. Ini tarik on loh, support loro itu. Kunci di mana Thayyibnya kamu muncul masih tahu. Ini caramu ini. Semua koin, 1000 koin semua saya bisa jawab dengan cara ini. Dan ini ilmu dasar, teman-teman. Saya berharap investor di Indonesia ini melek dulu ilmu, gitu loh. Baru kamu perang. Kalau ilmu belum cukup, belajar terus sampai saya iso nih. Gitu. Jadi tarik dari napasnya kapan? Napasnya ini. Kalau teman-teman masih ingat, ini beberapa hari yang lalu kita udah bahas ini. Kita udah bahas dengan tarian ini. Masuk enggak ini? Ini lihat. Paling akurat itu adalah marketnya BTC. Karena saya mempelajari BTC ini detail. Jadi market BTC ini saya cukup menguasai untuk marketnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini lihat, masuk kan? Sudah cukup, sudah. Wis setor gitu. Candlenya sudah setor. Ini yang namanya lantai dari pisau jatuh. Tariknya kemana? Tariknya nanti kalau dia di MA25 atau MA99. Ini semua kawan bisa mbok praktekin seperti itu. Tanpa teman-teman harus tanya, om ki regoni piro? Berarti kamu sudah tahu deng, gitu loh maksudnya. Sampai seumur hidup. Engko yen saya urung iso meneh mlebu kene takon. Begitu keluar dari lab praktek. Lah nanti kalau sudah bisa buka lab. Edukasi bangsa ini. Bangsa ini butuh kamu semua. Nangkep ya? Aku ra iso ngek duit. Ngek duit butuh duit akeh. Iso aku ngek ilmu. Gitu ya. Saya berharap Indonesia ini suka dulu terhadap ilmu, menjadi apa ya? Maksudnya itu bergairah dulu. Ya itu ya nonton.
Cek SKL. Oke, apa iki SKL? Ya, yuk. Itu ya. Untuk yang ETH targetnya itu ya. Kalau untuk ETH targetnya di itu aja. Targetnya di 177 sama 174 sama 177. Ini ya target untuk ETH nanti di sini. Sama ya kalau sampai dia betul-betul naik gitu ya. Jadi 18 lah. Antara 174 sampai 18 untuk ETH ya. Napasnya kurang lebih segitu dan tumbang kembali. Areanya kurang lebih ini. Ini ya. Gitu prosesnya. Coba AMP oke AMP. SKL ya berarti. BNB sudah loh. BNB ambilnya BNB up loh. Ini murah. Ya, targetnya sebetulnya BNB itu targetnya itu tidak sama mulu-mulu. Di sini aja lo tarik garis. Karena ini ngunci juga support dan resist nih. Ini kalau mau BNB untuk BNB up ya, target pertama ya 260 lah take profit gitu ya. Ketika BNB 260, TP 70%, 30%-nya kalau memang dapat bonus sisa ke $300, ya kan? BNB up-nya ngikutin aja BNB reguler. Ya toh. Nah, kalau turun om ya 30%-nya didol aja didol itu, ya toh. Itu ya. Jadi targetnya ke atasnya adalah 265 sampai 300 BNB. 285 sih sebetulnya ada juga. Antara itulah 265, 285 sama 300 untuk BNB. Untuk AMP ini masih bisa turun ya. Hati-hati. Ini turun loh. Ini turun AMP. Turun. Dan ini koin tidak enak ini. Koin tidak enak. Kenapa koin tidak enak? Lah ora ono kenaikane mau kei sakmene tok sauprit selebihnya puyeh kabeh ini. Ajur-ajuran ngene 2 tahun mau dijegur tok gini berat ini. Jangan beli koin-koin kayak ini ora jelas ini. Ya, jangan. Itu ya, drop ini jangan enggak usah dibeli. Koin-koin ini jungkel kabeh ora jelas ini. Jangan karena dia turun tok ya. Turun tok wis 2 tahun turun om sudah 94%. Yang tak jelaskan di 94% di Binance itu bukan berarti tahunan ya. Wis bertahun-tahun mbok kuwi engko 94% belum tentu rupul we iso. Ya. Bukan itu maksud saya. Koin yang listing baru di Binance. Bertumbang 94% itu cari apakah koin itu bagus? Nah itu baru boleh dibeli. Kasih analisis yang cocok buat scalping malam ini ya BNB. Untuk SRP ya nanti SRP. Siapa ya mau ono SKL gitu SKL. Kok kecepatan akeh ra karuan aku bingung sampean. Satu-satu sih. Oh sih bingung guys. Si Om, oh ya, sekian Ferguson iki tak dhisik-dhisik bayar andani kowe. Ya, kowe yen Ferguson ra sambok kuwi. Diblonyoi kowe malah bar kowe. Ora sambok penggak kuwi, bocah kuwi. Sudah, BNB sudah. BNB targetnya 265, 285 sama 300 ya. Murah udah murah. Kalaupun terjadi drop ya tunggu aja di 185 tapi menurut saya sangat kecil ya. Kemungkinannya untuk 185 saya tidak percaya sih.
SKL lagi piye kaya ngene. Wah, yang bliyeng lho iki. Kok do seneng ya koin-koin ngene iki koin ra jelas lho. Sik gini. Aja mbok padakno koin-koin sing gorengan ngene ini mbek koin-koin standarnya seperti kita melihat BTC ya. Koin-koin yang gorengan pure itu susah sebetulnya. Jadi kalaupun bisa dibaca secara candle mesti ada miss-nya. Yaitu jeleknya koin-koin gorengan. Ya. Kalau saya secara pribadi mau beli enggak mau nih. Saya enggak mau beli kayak gini. Berat. Nah, sosor lho iki. Sensor meneh sapa sing meh kuwi? Nah, iso to. Karena candle-nya iki wis ra enak dibocowe ra iso. Susah. Dalamnya kedalamannya sejauh apa ya ngerti. Wong ki wis jebol kabeh. Ini sampai harga bawahnya deknen wis jebol. Lah engko jok-jok rupul. Ya jangan kebanyakan micing cok gliyeng, jangan ya iki copo sing takon ni mau. Aja wis. Ra iso aku njelase kaya ngono candle ra jelas ngono. Daripada nah kuwi gal kuwi sing aku gek ndelok ya. Gal kuwi apik, kuwi gal kuwi ya. Walaupun itu baru, koin baru, pukul dan jelas sudah masuk, harusnya masuk, tidak apa-apa. Abadian, tidak apa-apa masuk aja kalau Shiba ya. Tak kalau Shiba, kalau BNB. Lagi Shiba 07 ki. Telat. Oh iya. Tidak apa-apa, yuk gabung. Ini ya. Kalaupun bisa naik tidak banyak, tapi ternyata bukan naik short. Ya wis. Berarti kemana? Ya ini 07. Ini loh kemarin 07 lah, ini dipertahankan di 07 narik sebentar. Ya engko sampai ya ini mungkin. Turun ini 07 sampai 063 ya. Tunggu nih ya. Ini berat ini misal. Ya ini kalau sekarang ini jadi ngerti ini contoh ya. Teman-teman yang kemarin kita bahas bahwa saat ini bukan altcoin season. Saat ini adalah mempertahankan dari nilai asetnya sebelum tumbang. Ingat kan itu kita bahas ini. Dan tumbang. Jadi kita harus mengerti makna atau momentumnya itu apa. Apakah mungkin ketika sebentar lagi itu mau halving di depan itu dia dipamin dulu terjadi altcoin season? Sangat tidak mungkin, tidak masuk akal. Di situ saya sudah curiga. Itu ya 06 ya lah kuwi ya 06 063 itu gek murah gitu ya. Oke. Terus untuk itu ya apa lagi SRP itu bagus SRP ya. Bentar saya bahas SRP ini SRP mesti teman-teman bingung ini. Karena apa? Kemarin kan terjadi itu toh. Jadi ini yang perlu perhatikan adalah time frame 1 jamnya. 1 harinya. Untuk SRP itu time frame 1 harinya itu perlu diperhatikan. Ini ya, teman-teman. Ya. Untuk SRP ini saya akan bahas untuk SRP ini. Oke, time frame 1 hari kayak ini. Nah, ini saya sudah share ini sebenarnya, terutama untuk low profile mana ya low profile ya? Mana ya low profile ini jenenge sapa? Aku ya sudah share ke dia sih, karena waspada sama share ke grup tadi juga. Karena saya melihat itu time frame 1 harinya tidak kuat. Ini tidak kuat. Nah, market itu harus mbok lihat dalam waktu ke waktu. Jadi kalau tidak kuat gimana ya, nunggu dulu gitu loh. Apakah ini nge-week atau tidak hari ini? Kalau dia nge-week bagus, tapi kan jadi galau
Karena ini persimpangan di MA 99. Gitu ya. Nangkep ya. Jadi besok tunggu aja seperti apa untuk SRP, tapi yang sudah beli ning ngene kene ya harusnya murah. Ya. Kemungkinan besarnya kalaupun terjadi turun, mungkin loh ya. Ini candle ada di sini lagi. Satu. Moga-moga aja ngebik ekor merah. Banting untuk masuk. Ya. Jadi apa yang harus di itu? Kalau yang sudah 04 atau 5 ke bawah ora usah wedi. Wis meneng wae. Tunggu. Kalau seandainya turun nanti turun rada di bawah 045, beli lagi. Ya. Beli lagi. Gitu ya. Kalau 03 ya kebangetan sih. Ora. Ojo. Betul Bang Kalki. Kalau 03 saya tidak percaya. Ya. Kalau 045 terjadinya koreksi kecil itu saya masih percaya. Atau kembali nge-wiktok aja satu pukulan lagi sekali, tapi mungkin tidak di 04, itu mungkin sekitar 045 kurang lebih 045 lah, bignya satu kali, ada big satu kali di 045, saya masih percaya. Jadi di sini di week terus dinaikin ke atas gitu ya. Jelasin plus minusnya staking. Kalau staking itu ya, kalau fleksibel kan ya mesti plus, tidak ada minusnya. Minusnya ya tidak ada, sesuai harga market kan. Kalau minusnya kalau ketika mbok staking itu 30 hari ya berarti kan kamu kalaupun wah marketnya elek ya bisa mbok tarik langsung bisa, tapi kan kamu tidak dapat bonusmu. Tidak dapat bonusmu hilang, tapi bisa keluar market gitu toh. Tapi kalau kayak GAL sebaiknya mbok staking tidak apa-apa. Kayak GAL contoh ya, produk-produk yang bisa mbok staking menurut saya loh ya, yang murah dan mungkin bisa mbok staking sebagian aja. Stakingnya fleksibel aja, mungkin seperti SRP, GAL, ini kan sudah murah-murah. Sebenarnya kalau Binance itu ya murah. Ngapain pusing? Binance ini mbok staking we. Kalau ada airdrop masuk ke launchpad. Makasih Bro Elite. Kan murah 210. Kalau yang sudah spot Binance harga 210 ki susah mbok dapetin, nanti kalaupun turun lagi ya 185. Beli lagi aja gitu dok. Cicil aja. Malah yang sudah murah-murah gitu yang harusnya mbok pertahankan. Contoh seperti ada. Ini ada ini, nanti tak bahas ya ada. Ada ini layak ndak untuk mbok simpen? Layak. Salam kata Ferguson ya di sini. Gitu ya. Untuk Binance ini mbok staking aja sudah cukup. SRP staking ya. Ndak apa-apa, stakingnya fleksibel. Untuk sitik-sitik kan mayan gitu ya. Kalau yang sudah belimu itu 0,5 dolar gitu ya, setengah dolar toh, biarin aja. Engko tahun depan gue panen. Ya. 2025 itu kamu panen. Paling 2024 akhir itu sudah panenmu banyak. Sudah seger banget. Ya. Jadi gitu, yang murah disimpan. Siba drop sudah dibahas. Ya contoh ini saya mau bahas ada ya. Siba drop 06, targetnya 063. 07 sampai 063. Doge Doge apa saya? Move on nasional. Ya nanti tak bahas Doge juga. BNB 265, BNB itu sudah layak dicicil. Untuk yang spot ya, dicicil layak, mbok staking ya oke, sudah murah. Nanti kalau turun lagi kan ya paling 185 tok. Menurut aku ya juga itu pun terjadi mungkin bisa Desember, turun sampai 185 itu Desember.
Kalau saat ini dekat-dekat ini saya tidak percaya turun 185, saya tidak percaya. Malah kakean. ICPO, iya habis ini ya. Iki apa iki? AOA iki. Ada bukan AOA, ntar salah ketik. Wih lho, ada. 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 BDC itu 27.500 sampai 28.500 dulu naik. Setelah itu tumbang lagi ke 21.500 sampai 19.500 di November dan Desember nanti. Habis naik 285, 275 sampai 285 itu tumbang sampai November. Uni udah murah sekali ya Om. Coba cek Om. Ya. Kalau yang sudah murah-murah di bawah itu beli ini. Ya, asalkan koinnya kuat. Harusnya Uni kan itu toh DeFi toh. Harusnya naik toh kemarin. Masa enggak naik? Ini apa ya? Ini ada ya. Rasa dibuka sebenarnya. Terus ganti. Apa ki? Doge sama kayak Shiba enggak? Sama. Jangan drop wong koin dolanan. Oh, Sol ya. Sol harusnya drop. Harusnya loh. Aku enggak pernah. Loh, ini drop loh. Om delok portone meh nggo apa? Niki ana meneh. Iki ngene iki ngetara dhisike gurune salah. Yen sing delok porto itu gurune salah. Ngajaline tukang nyonto. Kowe bayangno. Wong sekolah kowe diajarine mau nyonto tok. Pintere kapan? Sebenarnya pembodohan itu. Apa sing mbok delok dari porto kuwi? Ora ono. Menurut aku hanya orang bodoh yang memberikan ilmu itu. Bayangno lho, porto mbok duduke. Momentum dan ketukan beda kok setiap momentum. Sing mbok contoh apane? Lho kuwi lho sak menit kuwi beda market. Gitu loh. Malah yang perlu dicontoh itu adalah ilmunya. Ojo malah lho ki wong nyontoh ki lho apa pernah kowe ndeloki wong sekolah iki lho. Nyontoh iki dadi pinter ora ana. Goblok sing ngono. Ya, gitu ya. Saya berharap di Indonesia ini memiliki trader yang cerdas mau belajar. Ojo mau ngepek, aku bingung kok. Pendidikan apa? Serius aku ngomong terus terang. Wis rada tegas ora apa-apa, tapi jujur aku. Maksudnya membukakan mindset kita gitu loh. Aja kaya ngono. Carane belajar tuh enggak seperti itu gitu loh. Ini ngajari ngawur kuwi. Ini soal ya. Lah kalau di posisi MA99 seperti ini memang gini ya, tapi tetap momentumnya dia kalaupun ada perlawanan enggak banyak. Karena apa? Makna dari posisi BTC-nya yang harus itu ya. Bantu. Iya, habis ini ya. Nyangkut. Saya itu enggak punya koin reguler saat ini cuma BTC Don sama ETH Don. Biasanya saya memang modal $1.000. Standarnya $1.000 untuk reguler. Tapi memang saya tarik, saya sudah ngomong terus terang kok. Tanggal 28 itu saya tidak ada koin reguler sama sekali. Saya mau baca apa? Yoke tuku no BTC Don, BETH Don dari tanggal 28 itu harusnya tuku BTC Don, BETH Don, yoke bati 70%, kok Bang Calvin itu loh mah bati 74%.
Kan simpel gitu loh. Jadi kalau untuk soal ini kalaupun ada perlawanan nanti gini Ferguson. Ini takutnya kan perlawanannya yang saya takutin gini Ferguson. BTC kan mau naik. Ini posisi di MA 99. Takutnya kalau dia melawan sedikit ya dia akan mengikuti BTC setelahnya tumbang. Targetnya tetap di sini Ferguson. Sama area paling jauh di sini. Lah nanti kalau Februari di sini. Ini Februari. Ini tiga ini akan ditempuh ke depan. Ini $8 ini Februari tetap kesentuh. Karena hampir rataan koin-koin yang selain BTC loh, hampir rataan kembali lagi turun di area ini di Desember. Dua tahun sebelumnya. Aku ora ngerti bahasa Inggris. Ngeriku ngopo. Kalau tumbang kisarannya ya sekitar untuk ringan itu 16-an lah untuk ringan. Untuk yang rada parah itu di 13 sampai 16 sampai 17-an lah. 13 sampai 17. Area yang akan ditempuh untuk sol ke depan beberapa waktu ke depan. Setelahnya mungkin mantul dulu. Momentum yang akan terjadi kemungkinan besar akan prosesnya seperti ini. Ini adalah mempersiapkan dari halvingnya semua hampir rataan cup and handle sebetulnya yang akan terjadi. Jadi momentum yang akan terjadi itu adalah cup and handle. Pola ini yang akan teman-teman ke depan akan lihat. Kurang lebih seperti ini. Jadi tetap ada penaikannya. Nanti Desember sampai Januari kan kita dikasih napas dulu. Seolah ada euforia. Nanti habis itu dibantai meneh. Jadi teman-teman ingat-ingat. Nanti Januari naik gue rasa. Gue nanti soalnya gini. Ini ya ingat-ingat nih. Desember ya. Engko wis iki tuku paling murah mesti akeh sing gemborane ngono akeh. Tenan. Nanti apalagi sudah Januari ya. Masuk gitu ya. Wis men tuku sulak ketinggalan. Lah engko dibantai lagi di sini. Ini saya ingetin dulu untuk teman-teman CBD Army. Saya berharap teman-teman itu tidak sangkut aja buat saya sudah bahagia sekali. Ya, tidak sangkut aja buat saya sudah bahagia sekali. Ya. Harapan saya cuma itu. Jadi kalau Januari nanti wis pertengahan wis tekan pucuk-pucuk ini ora sambung uyak-uyak ya. Yang gelem tuku nanti Desember posisi di pertengahan sekitar tanggal 10 sampai tanggal 15-an. Itu pun nanti bisa scalping, bisa mbok jual take profit marginnya di sini, nanti take profit marginmu mbok sentek ning sini. Februari pertengahan. Gitu ya. Gitu ya. Uni Om ya, oke. Seperti itu ya. Oke, sekarang Uni. Aku ora ngerti bahasa Inggris soalnya. Makasih Om soalnya ya. Scalping B bagus kah Om? Ya, kalau scalping pembelian bagus untuk scalping itu BNB menurut saya. BNB saat ini the best-nya di antara semua koin saya melihat BNB the best-nya. Tetap the best-nya karena sudah murah. Cuman ini orang sudah jenuh aja. Nah, di saat jenuh itu malah saya suka. Market retail itu udah gelebekan itu malah saya suka. Suka apa? Suka beli. Jadi orang tidak suka, saya suka. Kalau rata-rata orang sudah mulai jenuh terhadap barang itu malah lebih bagus. Itu nanti dipam. Contoh gini. Ini kan market itu butuh reaksi tuh. Kenapa ketika sudah jenuh dan orang itu melupakan wis rasa BNB sik lah lepas ke sini. Contoh seperti itu ya. Kenapa malah dipam?
Ya biar marketnya bergairah. Jadi intisari dari gini loh, jadilah seorang pemilik exchange. Nanti kowe akan ngerti apa yang di otak mereka. Jadi mindset apa yang sedang saya pikirkan. Aku tuh seperti orang yang punya exchange. Nangkep ya? Kira-kira yang pasar sepi, sing tak lakuke apa? Ya membuat gairah. Nangkep ya? Engko kan ngerti modeli mereka apa. Yang meh pengen jadi paus, jadilah paus itu. Lho duitku sithik Om, ora apa-apa duitnya sithik, sing penting pemikiranmu paus. Paus rasa retail. Sekualik, retail rasa paus. Nangkep ya? Di situ nanti kamu akan ngerti apa yang dipikirkan mereka. Wis dadi saiki. Ya, sip kuwi lho. Ya wis dadi saiki. Glai ra kowe. Iki siji iki ya. Wis komen iki Ferguson ngene wis dadi saiki. Glai kowe. Iki uni saya kalau saya secara pribadi ini nanggung ya. Nah, ini paus jualan berambang. Saiki ganti meneh to, Bang Calvin. Ora sedo minyak lho iki. Minyak telone wis gulung tikar apa piye? Nah, retail rasa paus kualik ya. Paus rasa retail. Aduh. Kalau ini jangan dulu, nanti takutnya masih ada reaksi. Ini kan masih nunggu terlalu jauh ini. Ini masih nunggu terlalu jauh. Takutnya masih short lagi. Ya. Tunggu aja lah, karena di sini sudah jadi gini, ini kan sudah mau kasih murah. Nah ini sama nih, sudah mau kasih murah toh, waktu Binance US toh, sing nampani siapa? Sing nampani yo exchange rata-rata. Ndak semua paus ki mangan terus, keloloden. Ya. Exchange terbesar siapa? Paus terbesar siapa? Yo exchange. Nah setelah mbok kei mak blebek ngono sak akeh ngono. Panik sell sing hiper ngono iki didol ra? Ya didol to. Wis didol mempertahankan aset untuk bati, mbok kasih bati dari $3 menjadi 6,6. Ini wis 90%. Seger to? Ya saya gitu tumbang. Karena apa? Mentok di sini itu tidak naik-naik. Sing jual siapa? Retail. Retail yang takut. Oh ternyata aku salah, aku sangkut. Nangkep ya? Jadi kalaupun turun, tunggu aja sampai dia betul-betul short. Tunggu dulu. CPO. Iya, aku ketok iki CP kan mau ya. Kowe ke itu terus ya, maaf ya, sorry. Ki sapa ki maafkan diriku ya. Wah, jenengmu nenen ngono. Apa meneh iki. Ya gitu ya, ini janganlah, masih koreksi itu takutnya. Masih koreksi. Loh tok malah aku ngetiknya nenen. Aduh. Wis dino iki error tenan aku wis. Oh ini jangan dulu ya. Itu short. Tunggu sampai bawah karena benangnya itu nanti kalau ngedrop ke bawah itu ngeri juga. Jatuhnya dalam. ECP. Nah iki. Ayo apa? Mesti iki ngerti. Wingi aku jelasin apa. Garisnya saya ono lho. Nanti akan naik dulu di garis ini.
Nanti kalau ngenteng benang ada balok merah-merah ora usah wedi. Masih inget toh? Ini belum tak hapus sih. Jadi tunggu aja prosesnya. Ya. Ini praktek sambil berjalan. Saya dapat ilmu, kamu dapat ilmu. Sama. Gitu ya. Targetnya kemana? Targetnya ke 45 dan ke $5. Gitu ya. Oh, isane bahasa Jawa. Ya nggih ngenten. Ten ngenten nggih. Jadi ngenten iki. Kula niki ya apa meneh? Darang bola. Lingungku. Ki apa meneh ki? Om Iwan buka les enggak, ini sudah sama kan. Kamu gini, lihat toh yang ada di sini ini semua itu tak download ulang di Iwan Crypto di YouTube. Di-share, di-like biar semua teman-teman bisa itu ngerti intisarinya. Kalau pertama kali 1-2 kali mesti kamu akan hampir rataan orang yang 1-2 kali kesini mesti menghujat saya. Percaya, iki wong ki jelase kok cah TK mau gambar-gambar tok kayak dukun, mesti akan gitulah. Tapi kalau teman-teman itu yang dari Desember itu sudah margin semua. Mereka itu seperti Bang Kalvin, apa Bro Eli itu semua mereka sudah ngerti. Makanya mereka langsung bisa menanggapi kamu semua yang di bawah ini. Karena mereka merasakan bahwa menikmati hasil itu dari Desember sampai sekarang itu hampir rataan kita pukul semua itu market itu. Tanya itu Bang Kalvin. Dengan ilmu dasar. Lah kalau mbok lihat di YouTube-nya itu nanti baru ngeh semua perjalanannya kayak gini toh. Itu caranya hampir sama semua. Kita sudah ada 187 episode dan hampir rataan kalau itu mbok lihat itu nanti akan teman-teman akan tahu polanya. Oh ternyata orang ini menjelaskan dengan pola dasar ini. Semua koin itu dijelaskan dengan teknik yang simple praktis ini. Saya tidak ada yang berbayar. Dari awal memang tidak ada yang berbayar. Gitu ya. Saya memang harapan saya itu sederhana teman-teman. Saya tuh ndak iso ngeki duit, kowe ra iso. Ya udah. Wong piro sing metake duit. Dan aku yo ora ndek duit sakeh kok. Ya toh. Yang bisa saya lakukan apa untuk bangsa ini? Ya memberikan edukasi. Sing saya bisa gitu. Minimal semua saya miris teman-teman. Kenapa saya membuka live ini ya? Saya tuh miris dengan kejadian-kejadian di mana orang tuh sangkut dan sudah sangkut di pucuk suruh DCA. Wih, ngenes tenan Mas. Karena apa? Saya tahu orang itu berinvestasi tujuannya itu pengen menggulungkan uangnya untuk bisa dapat tambahan. Tapi kenyataannya tidak sesuai ekspektasi. Itu harapan rumah tangga orang itu. Saya berharap gini ya. Apa teman-teman di dalam dunia investasi tetap mempergunakan yang namanya safety. Jangan gulung ke futur sing ugal-ugalan barang ini. Tetap ada batasan. Futur berapa? Ya 10% lah. 10%. Gitu ya. Sing komen nang dhuwurmu. Oh gitu. Itu bisa diberkat. Iya, semoga jadi berkat ya. Mboten ngertos ten. Kula mboten ngertos niku. Napa mboten ngertos
basa Inggris, nggih ngetose ngenten, basane ngoko. Jawa kula. BTC tekan piro saiki, Kang? BTC 25,9. Lho, iki turun meneh, ra apa tapi. Apa iki? BTC berapa toh? Ya ora toh. Ya memang naik turun no. Enggak apa-apa, santai aja. Ini BTC nanti targetnya 26.900 dulu. Di sini loh, iki lho garis sono iki. Iki garis sono iki lho, iki lho. Ini nanti naiknya nih di ujungnya iki lho, ujung klek terus. Ya, ini tujuannya adalah ngenteng benang ini. Ya. Tapi tidak sampai atas ini. Ngenteng benang paling di sini ya nanti ya. Jadi ini ngenteng benangnya toh. Nanti MA 99-nya kan sini. Antara targetnya di sini. BTC itu. Nanti targetmu di 275 atau 285. Wis kita tarik awing ini. Wis mesti kecekel. Naik di sini, setelah itu tumbang lagi. Tumbang lebih dalam lagi. Di sini. Itu ya. Iya, pakai itu. Gitu ya. Targetnya seperti itu. Jadi momentum untuk BTC nanti tariknya di sini ada spot, ini spot ya kan di sini. Lah, di 275 atau 285 nanti tumbang lagi. Target berikutnya teman-teman tariknya di sini nih. Ini kamu tarik di sini sama di sini. Ini, tarik di sini. Tek. Lah, kurang lebih nanti toyib akan muncul di sini. Benangnya nanti ngayun di sini. Jadi ya. FTM, GNT, FTMC ya. All ada sampai 100. All ada sampai 12.500. Sampai 12.500 maksudnya begini. Buy in-mu exit likuidasiku. Pembelian masukmu exit likuidasiku. Ndak. Aku ya ora weruh to. Dari likuidasimu memang putur aku ngerti. Dan memang aku ki exchange. Iki ana menehi. Wajar kowe iki iso malah ya ora ngerti to mosok aku liquidmu ngerti piye. Aku kira ngurusi liquid. Dan aku tuh ya, tak ulangin ya, saya tuh tidak ada yang gaji siapapun. Saya itu tidak ada di pihak exchange manapun. Itu saya jelaskan, saya ada di pihak retail. Itu catat ya. Catat. Itu lho ning inbox kuwi lho. Akeh wong inbox aku. Tuh serius aku ngomong terus terang. Sing airdrop ngei bonus, sing korek ngei 50%, aku ora gelem. Ya. Karena saya tidak akan menciderai yang namanya sebuah ilmu atau edukasi. Bahkan itu pembelian saya secara pribadi pun itu tidak akan saya dorong untuk mengedukasi. Clear. Saya pengen market ini jelas, teman-teman melihat market secara detail. Gitu. Akeh sebenarnya bro. Akeh. Aku banyak. Serius. Tapi tak tolai. Dan mau korek tok ya akeh. Dan mau ada beberapa airdrop barang itu aku kan enggak pernah. Kamu pernah lihat aku itu airdrop enggak pernah. Dan mereka janjinya macam-macam. Ya banyak orang yang ya makanya itu paten ya prinsipnya.
sing kuasa sing. Iya, kalau saya secara pribadi memang saya itu kan juga tidak di dunia kripto tok. Saya sudah banyak diberkati ya. Ya, dari dunia sekuler saya juga diberkati. Itu loh. Jadi ini yang saya bisa bagi. Ya, FTM ya, FTM sih ya, mungkin mau burung kui. Ya, ini link ra iso dibuka. Ya link ra iso dibuka, nggak pending sih. Makasih banyak Om ilmunya ya, semoga bermanfaat ya. Kelangsungan koin dipengaruhi apa aja Om? Kelangsungan koin ya dipengaruhi investor paling itu. Sebenarnya dipengaruhi investor. Lah saiki ya project wis apik. Investore kena berita buruk melayu kabeh ki ya mak huru kok. Ya dah. Buruk ngono. Lah berarti kuncinya di mana? Ini saya tidak bicara satu koin tok ya. Kuncinya sebenarnya teman-teman kalau perhatikan ini ilmu dasar iki yen mbok catet. Ini catet toh. Kapan beli itu kalau sudah 4 fase ini. Kue susah rugi. Ya, kalau 4 ini mbok lihat dulu. Setelah itu baru mbok siapkan dana untuk mengeksekusi pembelian, itu susah rugi. Satu itu adalah berita buruk yang mengakibatkan reaksi market yaitu panic sell ringan. Yang ketiga itu adalah berita buruk yang bertubi-tubi atau hiper. Itu yang mengakibatkan panic sell yang hiper, yang orang sampai panic sell parah. Nah itu yang terjadi seperti apa? Seperti yang kemarin ini, contoh ini. Ini ya. Ini kalau teman-teman ini barusan anget-anget. Kalau ini kan enggak. Ini ya. Ini kalau teman-teman masih ingat di sini. Ini kan Binance US, ini kan parah lah. Naik kan kalau sudah. Ini yang di atas. Kalau posisi yang di bawah ini, kalau teman-teman masih ingat di Desember. Ini ingat enggak? FOMC. Ini panduannya apa? Panduannya 4 iki. 4 tadi. Loh, kok hilang ya? Nah, panduannya 4 tadi ini. Berita FAD, panic sell, berita FAD hiper atau berita buruk yang bertubi-tubi yang mengakibatkan panic sell hiper. 4 kombinasi ini kalau sudah muncul di permukaan, nanti candle toyib akan muncul. Nah istimewanya dari candle toyib itu. Jadi itu yang membuat teman-teman ngerti, oh saatnya toyib itu muncul. Toyib itu apa? Toyib itu adalah, ini toyib nih, ini sudah toyib juga. Ini ya, 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. Beli ndak? Ini rasa wedi ini kemarin di kenteng tok. Ora usah wedi. Ya. Ndak usah takut. Ya untuk FTM targetmu itu nanti 0,33 sama 0,39. Ini ya, 0,33 sama 0,39. Setelahnya tumbang kembali. Karena market saat ini maknanya bukan altcoin session. Ya, bukan altcoin session, tapi cuman mempertahankan dari asetnya dan setelahnya tumbang kembali. Besok tumbangnya ke berapa kalau Februari di sini nanti? Ya ini mungkin turun dulu di sini, nanti itu lagi ya naik mungkin ya, prosesnya ini kan masih jauh ya. Kalau yang ini mungkin gini loh mungkin. Kalau yang, karena ini kan posisi masih di bawah. Nah ini kan prosesnya dia naik ya. Bisa sampai di sini karena beberapa koin yang koin-koin cupu rata-rata di sini. Koin-koin micin. Ini kan belum naik sendiri. Sabar aja ya. Paling FOMO nanti ya di 043, tapi kalau saya secara pribadi 033 itu sudah saya take profit. Nanti saya take profit lagi biasanya yang
Di sini saya take profitnya biasanya 70%. Nanti runningnya 30% di atas. Kalau enggak kuat jadi saya jual juga di sini. Kalau momennya turun gini ya 30%-nya saya jual di sini. Tapi kalau enggak di atas ya saya jual di sini. Semua. Karena market saat ini bukan momentumnya adalah all consistent, bukan. Iki apa to ki? Fajar ki. Kowe takon terlalu jelimet kok. Malah bingung aku. Terus apakah ilmu analisis akan jadi pakem bagi seluruh orang atau seluruh koin? Ngene lho. Iki kowe takonmu kaya dosen S1 gitu. Wis didelok wae, mudeng mbok terima, ora mudeng ya berarti karena sing ning kene iki ya mudeng kabeh. Basamu terlalu keduren. Bahasa yang lebih mendasar aja, aja sing kudu-kudu ngono kuwi lho. Sing mendarat ben wong kabeh mudeng. Intisarimu ya apa? Iya. LDC oke. Cetok akune 2 Segunda. Lha iki apa iki? Koin AI yang bagus. Koin AI iki apa dah? Om mau tanya BNB bisa sampai ke arah apa sekarang sudah dijelaskan. Kalau saya sih oke sih, Bro, kalau untuk BNB ya. Menurut aku sih susah ya kalau dia sampai ke 185 ya. Mungkin kalau 185 itu kalau menurutku loh ya, itu nanti November bisa. Tapi kalau saat ini enggak. Nanti kan ada drop-dropan lagi. November Desember. Kalau menurutku ya sudah oke. Aku ki soalnya gini. Aku tuh bukan orang yang beli produk banyak, teman-teman. Jadi kan teman-teman harus tahu bahwa saya tuh koin saya itu kalau teman-teman lihat dari mulai Desember saya tuh cuman bermain di koin itu aja. BTC 70%, terus sisanya itu paling 4 koin lainnya. Kalau teman-teman perhatikan dari pergerakan kuliah itu paling ETH ada, terus BNB, SRP, terus paling itu toh. Gitu loh. Tapi karena di situ saya dapat uang. Karena marketnya jelas, gampang. Scalping aja. Ya, itu ya. BNB dijualin nanti 2660 boleh Bang Calvin. 260 itu mulai dijual 70%. Terus nanti lebih baik sih BNB up. Nanti kalau posisi di 260 jual. Nanti naik lagi di jual 70%, naik lagi kayak target kurang lebih harusnya mentoknya di 285 sih. Bentar satu-satu ya. Endi? KND. Iki KND apa LTC iki drop ya wingi misalnya. Ya, kuwi temok kene bener Mbak Ferguson, bener Fajar temok kene Ferguson bener. Jawi terus yo. Wis, Pak Oman di kuwi wis. Sebenarnya Ferguson iki harusnya tak dadike moderator. Ya. Jadi sing oseng-oseng kangkung ngisor iki kowe sing nataki iso, kudune iso. Ya, 260 itu aja. Makasih Om, pamit dulu ya Moses. Sama-sama, semoga take profit selalu ya. 260 ya. Sudah itu MB up. Ya, betul.
Betul, siapa Bang Aci? Dulu ono Bang Alvin bocahmu ngeper gitu. Piye iki? Ferguson ngono iki. Ya lemot itu. Candy dulu ya, oke yuk. Ya ora iso dibuka kok. LDC ndak bisa dibuka wis Candy. Malah yang kuwi remuk kuwi. Wis kuwi Fajar bener. Kudune sing nataki Edi wis ben kuwi ilmune kok beda kuwi tak andani. Wah lagi Candy koyo ngene kok. Remak iki. Untuk BNB gimana Om malah jebol turun lagi? Ndak apa-apa, ndak jauh kan. CNB berat. Kalau saya sih ndak berani beli. Sor takutnya. Ndak enak candle gini tuh ndak enak. Biarkan candle itu, biarkan dia kalau ceblok sekalian dulu. Kayak BNB itu malah enak. Sudah ceblok sekalian gitu enak. Ini bisa ketembus ini Mas Yan. Targetnya untuk penurunan ya bisa di 77, tapi kalau dia parah bisa di sini takutnya di 67-an. Ya. Nanti 67 itu baru dicel boleh. Ya. Jadi posisi turun itu malah mbok cicil. Kayak BNB dulu. BNB enggak usah takut. Santai aja staking sih. Wis ora usah wedi engko 265 kuwi mbok jual BNB. Ya kalau spot enggak usah takut ya. Kecuali kowe futur ya tak nyarani aku. Gitu ya. Oke ya. Ini LTC terakhir ya karena sudah itu lama. Nanti saya daripada ini 1,5 jam sudah. Biasanya terus ladang sesuk rak soleh malah maneman. Ini LTC ra iso dibuka. Link ya ndak bisa dibuka, LTC ndak bisa dibuka. Ya. HP aman ya, HP aman nih. CTK yo terakhir ya CTK ya. Oke, CTK terakhir. KDA sudah dari kemarin harusnya suruh beli toh karena kan sudah murah. Untuk long term aja untuk KDA. Ya. KDA penting gon. Oh siap Om, penting gon kuwis. CTK, waduh luwih dulu meneh lho. Bro elit. Ini CTK luwih dalem meneh bro elit. Moga-moga narik ya. Harapannya sih narik sih Bang. Bro elit. Nanti lihat aja besok pagi nih Bro elit. Harusnya kalau dia mau nariknya areanya mungkin ini 049. 0496. Nanti ngenteng lagi nih. Ini posisinya kalau dia ini perlawanannya agak berat ya. Apa Bro elit. Nanti di sini ada week lagi, tetap week. Jadi hijau tapi dimulai dari merah. Merah dimulai dari hijau. Sama, kurang lebih gitu. Jadi ini akan prosesnya masih ada ini di sini nanti. Nah, candle yang seperti ini polanya dia memang sudah short. Sudah membentuk wick panjang. Sebenarnya potensi enak. Tapi biasanya targetnya di sini tidak jauh. Karena ini terbentur oleh beberapa hari ke depan itu dia harus membalikkan market, yaitu dia menyamping di sini. Contohnya yang paling cocok umpamanya ini contoh. Kayak gini nih, ini yang saya maksud Bro elit. Ini yang saya maksud dari momentum tadi. Jadi kalaupun jebol sedikit di sini tidak masalah. Jadi ini proses ini terbentuk itu karena balok yang menyamping.
Jadi proses itu seperti itu. Jadi ini kan sebenarnya praktis. Kalau teman-teman pelajari dengan detail semua ilmu yang ada di sini, itu harusnya saya rasa teman-teman sudah mulai akhirnya ngerti, oh ini caranya gini loh. Benang ini penting, kenapa kok benang ini bisa mau belok arahnya kemana, kok sudah toyib, bagaimana prosesnya, seperti itu. Narik apa ditarik gitu. Kalau menurut aku ya mungkin sudah cukup lah. Ini dalam loh bro Edi. Sudah dalam. Harusnya kalau BTC-nya naik ini ikut ketarik. Tapi mungkin tidak banyak takutnya. Paling area-areanya di sini dan tumbang lagi. Karena kan di sini tumbang lagi prosesnya. Gitu ya. Berelit. Terus untuk ini saya ulangin lagi untuk BTC targetnya ke 27.500 dan 28.500, setelah itu tumbang kembali sampai November dan Desember awal, kurang lebih gitu. Ya, oke. Terima kasih buat semuanya, aku tenggorane garingi. Makasih buat Bang Calvin, Bro Elit, Prima, Seneng Bapak, Smoky, Yuda, Ton, Next, Mito, Billy, Dwi, Bro R, Konik, Edi, Bro Edi Ferguson, Nenen, Hendri, Sor, Gilang, Kuang Nese, Embun, Barang Bekas, Bro Arci, Parso, Bro Oka, Bro Rudi, Al, Nara, Pika, Yangson, dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Oh ya Bro Ivan, gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Indonesia suka ilmu, take profit selalu buat semua portofolio teman-teman. Semoga bermanfaat. Dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah. God bless you all.